Hey fashion people, ada nggak ya di sini yang kadang suka nggak pede kalau nggak pakai heels gara-gara kaki kurang jenjang atau emang udah jadi habit aja? Karena emang nggak bisa dipungkiri kalau high heels udah jadi salah satu fashion item yang nggak kalah pentingnya, khususnya buat menunjang penampilan kamu. Nggak hanya saat menghadiri acara-acara formal aja, penggunaan high heels sekarang bisa diaplikasikan untuk semua jenis look. Jadi nggak heran kalau heels ini emang jadi opsi selain menggunakan sepatu. Tapi ada yang pernah kepikiran nggak kalau ternyata ada sejarah panjang tentang kemunculan high heels ini? Penasaran kan? Selengkapnya hanya di Before After. Fashion people, high heels adalah salah satu item fashion milik wanita yang mana sepatu jenis ini sering digunakan untuk memberikan kesan tubuh yang tinggi dan memperbaiki postur tubuh. Tapi tahukah kamu bahwa sepatu ini dulu digunakan oleh laki-laki loh? Bahkan dikenakan tentara untuk berperang. Wow, nggak nyangka kan? Dan penggunaan pertama kali high heels ini dapat ditelusuri hingga zaman kuno di berbagai peradaban, seperti Mesir, Persia, hingga Yunani. Meskipun gak jelas kapan tepatnya sepatu hak tinggi ini pertama kali ditemukan, tapi ada beberapa ahli menduga bahwa ini digunakan oleh aktor Yunani kuno. The Cothorny adalah bentuk alas kaki yang dipakai seenggaknya dari 200 sebelum Masehi, yang bentuk solnya terbuat dari gabus kayu berukuran antara 8 sampai 10 cm. Nah, ketinggian sepatu tersebut berfungsi untuk membedakan kelas sosial dan pentingnya berbagai karakter yang digambarkan di atas panggung. Tapi kira-kira seperti apa ya sejarah dari high heel sendiri dari masa ke masa? Di peradaban Mesir kuno, high heel yang digunakan oleh tukang jagal hewan berfungsi agar kaki mereka nggak kotor terkena darah hewan yang bercucuran di tanah. Para bangsawan pria juga sering mengenakan sandal dengan tumit yang tinggi sebagai simbol status sosial. Sementara di Persia, tentara berkuda juga menggunakan tumit tinggi pada sepatu mereka alias high heel. Bukan digunain buat jalan-jalan sih, tapi lebih untuk membantu mereka menjaga dan menggunakan stirrup. Sekaligus membantu tubuh para prajurit Persia untuk tetap seimbang ketika mereka harus menembakkan anak panah dari atas kuda. Nah, penggunaan high heel sendiri pada prajurit berkuda ini ternyata berhasil membuat Persia menjadi kerajaan yang diperhitungkan dan mampu memenangkan banyak perang dengan pasukan berkuda yang dimilikinya. High heel mulai berkembang sebagai bagian pakaian sehari-hari pada abad ke-17. Ketika itu, budaya dari Persia melalui kerajaan Ottoman mulai berkembang di Eropa dan menjadi pakaian bagi pria dari kalangan sosial yang tinggi. Yap, kamu nggak salah dengar, karena memang pada awalnya high heel memang sepatu yang diperuntukkan dan digunakan oleh kaum pria. Banyak bangsawan kala itu yang suka menggunakan high heel karena membuat mereka terlihat lebih tinggi. Dan tubuh tinggi itu kan mampu memberikan kesan dominan terhadap orang lain. Selain itu, bangsawan juga menggunakan high heel karena mereka suka untuk berkuda. Sepatu ini membantu mereka agar nggak terjatuh. Selain itu, pada zaman di Yunani kuno, high heel digunakan sebagai atribut teater dan sebagai tanda perbedaan antara kelas sosial yang berbeda. Penggunaan high heel mulai berubah ketika di Italia sepatu ini menjadi simbol bagi wanita penghibur. Pada masa itu banyak wanita penghibur yang menggunakan sepatu ini sebagai pembeda dengan wanita lainnya. Pada abad ke-17, Raja Louis ke-14 dari Prancis yang mempunyai tinggi badan hanya sekitar 163 cm dan terkenal akan kecintaannya terhadap sepatu hak tinggi. Nah, dalam catatan Google Art and Culture bahwa Raja Louis XIV dikenal sebagai King of Heels. Dan saking demennya sama item yang satu ini, ia bahkan memiliki model high heels tersendiri. Sepatu hak tinggi tersebut memiliki sol yang berwarna merah dan dibuat dari bahan pewarna yang mahal, sehingga membuat tampilan Raja Louis XIV semakin mewah dan disegani oleh banyak orang. Dan heels dengan sol berwarna merah hanya boleh dikenakan oleh dia beserta beberapa orang terdekatnya aja. Mereka yang menggunakan sol merah tanpa persetujuan raja bisa mendapatkan hukuman. Di bawah pemerintahannya, fashion menjadi simbol privilege dalam berpolitik.
Nah, dalam prakteknya mengenakan high heel di kalangan bangsawan kemudian ditiru oleh bangsawan di seluruh Eropa dan menjadi sangat modis. Ternyata pemakaian high heel oleh laki-laki saat itu bertujuan untuk menunjukkan kekayaan sebagai simbol status dan juga kekuasaan. Terus kalau high heel-nya dipakai cowok, yang cewek pakai apa dong? Yang jelas wanita sama sekali nggak mengenakan jenis alas kaki yang satu ini sampai pertengahan tahun 1500-an. Di mana perempuan pertama yang tercatat mengenakan high heel adalah Catherine de Medici, seorang ratu Prancis pada abad ke-15. Ratu ini konon hanya memiliki tubuh setinggi 150 cm. Akhirnya, Ratu Catherine meminta pengrajin sepatu dari Florencia untuk membuatkannya sepatu hak tinggi. Nah, berlanjut ke masa Renaissance yang memang berhasil mengubah pandangan para pria terhadap high heel dan dunia mode. Masa ini dikenal sebagai masa peralihan serta kejayaan dunia sains dan seni. Renaissance ternyata juga berperan dalam evolusi penggunaan high heels. Di masa ini, orang-orang Eropa udah gak lagi berorientasi pada strata sosial. Mereka lebih berorientasi pada kekayaan pikiran serta ilmu pengetahuan. Sebelum masa Renaissance, sebenarnya high heel sendiri udah mulai dikenakan oleh wanita. Sayangnya pada saat itu high heel masih gentleman look, jadi cringe aja kalau ada wanita yang pakai heels. Makanya walaupun udah bukan sesuatu yang aneh ngelihat wanita pakai heels, tapi jumlahnya belum begitu banyak. Baru deh setelah heels cowok vakum lumayan lama, bahkan beberapa dekade, cewek pun mulai membangkitkan kembali tren high heel dan berhasil mengubah citra maskulin high heel menjadi feminim. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu kaki serta betis yang terlihat jenjang mulai dianggap sebagai aset wanita yang melambangkan kecantikan. Nah, meskipun high heel telah menjadi bagian integral dari mode wanita, namun heels ini juga telah menjadi subjek kontroversi. Dan beberapa orang mengkritik high heels karena dianggap gak nyaman atau berpotensi merusak kesehatan kaki. Namun ternyata high heel telah menjadi pilihan fashion yang populer dan mewakili keanggunan dan gaya bagi banyak wanita di seluruh dunia. Dan sesaat lagi Kintana masih akan ngebahas seputar high heel, so jangan kemana-mana, tetap di Before After. Fashion people, heels saat ini emang udah menjadi salah satu jenis sepatu yang digemari banyak wanita. Hal ini dikarenakan menggunakan heels mampu memberikan kesan kaki yang terlihat lebih panjang, serta penampilan yang anggun. Gak heran jika jenis sepatu wanita ini banyak diburu heels lover. Penggunaan heels, terutama high heel, jadi solusi bagi para wanita yang gak memiliki tubuh terlalu tinggi. Meski demikian, heels ternyata memiliki banyak jenisnya sesuai kebutuhan para pemakainya. Berikut ini before after udah rangkum jenis heels yang wajib kamu coba atau bahkan udah jadi koleksi di rak sepatu kamu. Check it out! Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Nah, ada beberapa jenis heel yang sudah before after rangkum. Yang pertama ada cone heels. Diberi nama cone heels karena heel yang satu ini memiliki bentuk seperti cone es krim yang mengerucut pada bagian bawahnya. Haknya terbilang nggak begitu tinggi atau memiliki heels medium, sehingga cocok digunakan dalam kegiatan casual maupun formal. Nah, jenis heel yang satu ini juga pas untuk kamu yang masih belajar memakai sepatu hak tinggi. Untuk panduannya, kamu bisa menggunakan outfit formal ataupun semi formal. Next ada stiletto. Stiletto bisa dibilang adalah jenis hak tinggi yang paling banyak diketahui bahkan oleh semua orang. Stiletto yang memiliki desain lancip dan panjang merupakan jenis hak tinggi yang tertinggi di antara sepatu hak tinggi lainnya. Stiletto sendiri rata-rata memiliki hak berukuran 2,5 cm hingga lebih dari 8 cm. Sepatu jenis ini diperkirakan sudah ada sejak tahun 1948 atau tahun 1954. Nah, sepatu jenis ini sendiri diperkirakan sudah ada sejak tahun 1948 atau tahun 1954. Salah satu kemunculan stiletto yang ikonis adalah di tahun 1950-an, di mana artis legendaris Marilyn Monroe terlihat berjalan menggunakan stiletto karya Salvatore untuk memperagakan cara jalannya yang sensual.
Sepatu heels yang lainnya adalah ankle strap. Nah, sepatu jenis yang satu ini merupakan sepatu tinggi dengan bagian strap yang dipasangkan di bagian pergelangan kaki, di mana bagian strap diaplikasikan untuk memberikan kenyamanan bagi pemakai. Sepatu jenis ankle strap heels gak memiliki ketinggian yang pasti layaknya stiletto, pumps, ataupun kitten heel. Ada banyak macam ketinggian sepatu ankle strap heel yang selama ini beredar dari mulai yang pendek hingga yang berketinggian melebihi 5 cm. Ada banyak macam-macam ketinggian sepatu ankle strap heel yang selama ini beredar dari mulai yang pendek hingga berketinggian melebihi 5 cm. Popularitas ankle strap heel mulai merebak sejak era 1950-an, di mana banyak wanita di masa itu terobsesi dengan sepatu yang memiliki strap di bagian kaki. Rok wanita yang di masa itu berpotongan pendek membuat banyak wanita memilih untuk menggunakan ankle strap heel agar tampak stylish. Selebriti seperti Lucille Ball hingga Marilyn Monroe pernah tertangkap kamera mengenakan berbagai sepatu ankle strap heel yang membuat banyak wanita di masa itu terobsesi dengan sepatu jenis ini. Next, ada block heels. Kalau si cantik block heel selalu punya ciri khas tinggi yang tebal dan chunky dengan bentuk persegi panjang atau bulat. Memiliki tinggi bervariasi layaknya sepatu berhak lainnya, mulai dari heels rendah layaknya kitten heels hingga heels tinggi seperti stiletto. Yang membedakan dari heels lainnya adalah bentuk heels yang kotak dan menyerupai blok tebal. Kesan retro langsung melekat ketika kamu menggunakan block heels yang satu ini. Jadi, kamu bisa padukan dengan outfit yang berpotongan elegan dan feminin. Kloksus memiliki ciri khas sol berbahan kayu yang berbentuk melengkung di bawah tumit dengan hak selebar kisaran 5 cm. Sepatu jenis ini memiliki kriteria hak yang lebih besar dan akan membuat kaki kamu gak gampang pegal. Sepatu ini nyaman banget dipakai meskipun solnya terbuat dari kayu, tapi kayu yang dipilih adalah kayu yang terbaik. Nah, jenis yang satu ini memiliki model yang hampir sama, bahan yang digunakan dari kulit dengan warna netral, seperti hitam, putih, navy, bahkan coklat. Hak lebar yang dimiliki sepatu ini membuat kaki kamu menopang badan lebih proporsional daripada hak yang runcing. Nextnya ada court heels yang mirip banget dengan kitten heels. Yang membedakan adalah bentuk depannya yang tertutup. Sepatu dengan potongan rendah, tumit kaki runcing tanpa pengikat apapun. Kamu bisa padukan dengan smart business outfit seperti rok pensil, celana panjang, sampai dress formal. Selanjutnya ada di Orsay. Nah, ciri khas dari sepatu yang satu ini adalah gak memiliki penutup pada bagian punggung kaki atau dikenal dengan istilah fang. Kesan sepatu dengan punggung kaki terbuka adalah seksi, elegan, dan juga mewah. Kamu bisa padukan dengan outfit formal, elegan, dan feminim seperti long dress, rok, celana, dan jeans lurus serta melebar. Next ada kitten heels. Nah, jenis sepatu kitten heels memiliki ciri khas yang bersiluet ramping dengan ketinggian yang terhitung pendek. Rata-rata jenis sepatu yang ini memiliki ketinggian 1,5 inci hingga 1,75 inci. Selain itu, kitten heels juga memiliki ujung hak yang berbentuk kotak sehingga menambah kenyamanan untuk dipakai. Dan yang terakhir adalah peep to heel. Nah, jenis sepatu yang satu ini udah banyak digunakan oleh wanita di era 40-an hingga 50-an. Sepatu hak tinggi dengan desain pitu memiliki ciri khas di mana bagian jari kaki akan dapat terlihat. Pitu heel juga nggak memiliki jenis hak yang khusus, melainkan sangat variatif. Jenis yang satu ini memiliki ragam yang banyak yang bisa dikombinasikan dengan bentuk sling bag, pumps, hingga ankle strap. Nah, itu dia beberapa jenis heel yang sudah before after rangkum. Sebetulnya untuk jenisnya sendiri saat ini ada banyak banget. Bahkan kalau dihitung pakai jari nggak cukup karena saking banyaknya. Tapi yang terpenting dalam memilih dan mengenakan heels bukan hanya pada model atau jenis heelnya saja, melainkan juga harus menyesuaikan dengan kenyamanan kamu saat menggunakannya. Dan jangan sampai karena ikut-ikutan mode tren saat ini justru nggak bikin kamu nyaman. Sesaat lagi, Kintana bakal beberin beberapa fakta menarik soal high heels. So, jangan kemana-mana, tetap di Before After. It sound right, boy.
Fashion people, kamu termasuk yang nggak bisa lepas menggunakan high heels atau terlanjur jatuh hati pada jenis sepatu yang satu ini? Emang sih, high heels udah jadi must have item banget bagi perempuan. Selain bisa menunjang penampilan serta membuat pemakainya lebih percaya diri, high heels juga secara instan bisa membuat pemakainya terlihat lebih tinggi. Jadi nggak heran kalau jenis fashion item yang satu ini begitu dicintai. Tapi tahukah kamu di balik bentuknya yang cantik dan elegan, ternyata high heels ini memiliki sejumlah fakta menarik yang wajib kamu simak. Salah satunya udah Kintana spill di awal tadi bahwa alas kaki yang satu ini pernah dipakai pria di zaman Yunani kuno. Selain itu, apalagi ya? Berikut selengkapnya. Fakta menarik lainnya adalah sol merah pada koleksi heels Christian Louboutin terinspirasi dari karya Andy Warhol. Setuju kan kalau signature style dari high heel Christian Louboutin sungguh terlihat cantik. Gak heran jika label yang satu ini begitu banyak digilai wanita. Nah, sol warna merah ini memang beda dari biasanya dan selalu mampu menghadirkan kesan stunning. Tapi tahukah kamu dari mana inspirasi sol merah ikonik itu didapat? Nah, ternyata sol merah dari label Louboutin ternyata terinspirasi dari karya Andy yang berjudul Flower yang bergambar bunga. Fakta menarik selanjutnya adalah heels model stiletto pertama kali dipopulerkan oleh label Christian Dior. Nah, model stiletto bisa dibilang jadi desain heels yang paling populer saat ini. Dan ternyata yang pertama kali mempopulerkannya adalah rumah mode Christian Dior. Pada tahun 1954, Roger menciptakan stiletto heels untuk koleksi busana Christian Dior. Nah, desain heelsnya kala itu memiliki model meruncing dengan tinggi lebih dari 5 cm. Fakta berikutnya adalah heels ternyata dapat mengubah cara berjalan seseorang. Banyak yang berpendapat bahwa dengan menggunakan high heels dapat membuat seseorang jadi lebih percaya diri. Hal ini karena high heel ternyata dapat mengubah cara berjalan seseorang agar lebih tegap dan lurus. Tapi jika kita terlalu sering menggunakan heels, juga dapat merusak saraf yang bisa menyebabkan masalah pada punggung dan kaki. Fakta menarik selanjutnya adalah high heel bisa berdampak pada kesehatan. Nah, ada sebuah ungkapan terkenal pain is beauty, alias kalau mau cantik harus siap sakit. Dan sepertinya ungkapan tersebut memang benar, karena faktanya walaupun menggunakan sepatu high heel itu cukup menyiksa, toh masih banyak wanita yang tetap menggunakannya. Nah, ada beberapa fakta menarik terkait pain is beauty, seperti keseringan pakai high heel dapat menyebabkan nyeri lutut dan juga nyeri punggung. Kemudian ada fakta menarik lainnya, yakni penggunaan high heel akan membuat jari kakimu menumpu badan. Dan biasanya beban lebih yang bertumbuh pada bagian telapak kaki, termasuk jari-jari kaki, sehingga dapat menyebabkan benjolan pada sisi samping jempol kaki. Next, high heel memiliki ketinggian yang mencengangkan. Gak ada batasan pasti untuk tinggi hak sepatu. Namun pada umumnya high heel dianggap memiliki hak setinggi 2,5 hingga 6 inci atau sekitar 6 hingga 15 cm. Namun beberapa desainer terkenal telah menciptakan sepatu hak tinggi dengan ketinggian yang lebih ekstrim. Nah, salah satu sepatu hak tinggi paling mahal yang pernah dijual adalah The Passion Diamond Shoes yang dirancang oleh desainer Jade Dubai yang saat ini dipajang di Hotel Bintang 7 Burj Al Arab. High heel mewah ini dirancang dari emas murni dan dihiasi dengan berlian 15 karat tanpa cacat. Di tiap sepatu terdapat 59 berlian bundar kecil yang jika ditotalkan, sepasang sepatu memiliki 118 berlian bundar kecil. High heel mewah ini dibanderol dengan harga 17 juta US dollar atau sekitar dengan 246 miliar rupiah. Lebih mahal 2 juta US dollar dari kompetitor sebelumnya, yakni Debbie Wingham High Heel. Next, rekor dunia. Rekor dunia untuk high heel tertinggi pernah diraih oleh sepatu dengan hak setinggi 50,5 inci atau sekitar 128 cm yang diciptakan oleh desainer Italia Antonio Fontini. Tapi sepatu tersebut gak bisa dong digunain untuk berjalan atau digunakan sehari-hari saking menjulangnya.
Dan fakta terakhir, hak tinggi untuk olahraga. Ternyata ada beberapa olahraga seperti balet, tarian, bahkan sebagian besar olahraga atletik menggunakan sepatu hak tinggi untuk memberikan stabilitas dan dukungan pada kaki. Itulah beberapa fakta menarik soal high heel yang mungkin baru kamu tahu. Dan emang sih sepatu jenis hak ini pilihan fashion yang populer, tapi jangan lupa untuk menggunakannya dengan bijak dan memperhatikan kesehatan kaki kamu. Dan gak terasa waktunya Kintana pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton terus Before After setiap hari Rabu pukul 16.30 hanya di Batik TV. Saya Kintana pamit undur diri, see you tomorrow, and bye-bye.